Bacaan dari Kitab Ayub. Pada suatu hari anak-anak Allah datang menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Jawab iblis, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyai ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang persuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajat dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga, hanya aku sendiri yang luput." Sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung." Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun, rumah itu dilandainya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati, hanya aku sendiri yang luput. Sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembahnya. Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Referen, kondongkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah bebaskan daku. Dengarkanlah, Tuhan, perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu, referen, kondongkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah bebaskan daku. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Referen, kondongkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah bebaskan daku, aku berseru kepadamu. Karena engkau menjawab aku, ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau, yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu, terhadap pemberontak. Referen, kondongkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah bebaskan daku. Bait pengantar Injil. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Semoga Tuhan berserta kita, sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah. Sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.